Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau hambamu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hatimu, menyampaikan pesanmu Tuhan, itu semua hanya karena anugerah. Biarlah Tuhan kau menyatakan apa yang menjadi pesanmu, urapi bibir lidah hambamu. Semua kemuliaan itu hanya kembali kepadamu Bapa. Biarlah kau melawat setiap kami yang bergabung pada siang ini. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Ada sukacita ya, tetap semangat bersama Tuhan, nggak perlu ragu ya. Kita percaya hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana sabar di masa yang sukar. Wah ya, kalau sabar di masa yang uangnya banyak, nggak ada masalah, nggak ada tetesan air mata, gampang ya saudara. Semuanya lancar, punya suami yang baik ya, punya keadaan mau ke sana ke sini kita bisa shopping, bisa semua. Itu gampang kalau menghadapi sabar. Tapi sementara kita tahu hari-hari ini sabar di masa sukar tuh enggak enak saudara. Kenapa? Karena waktu saudara hari ini menantikan Tuhan, saudara sedang diperhadapkan waktu, keadaan yang membuat saudara hari-hari ini panik. Karena kenyataan yang makin tambah buruk, bagaimana Bu Eli bisa sabar? Sementara kenyataan yang di depan mata itu bertambah hancur-hancuran. Keadaan tidak bertambah baik ya. Shalom buat Linda, Shanti juga ya. Kita percaya hari ini, saya beberapa hari yang lalu pada waktu saya merenungkan firman, tiba-tiba Roh Kudus itu berbisik gini. Tuhan seperti memberikan saya pewahyuan. Tuhan bilang gini, Eli sabar hari ini karena berjalan bersama Tuhan itu kejadian hidup itu dahsyat dan ajaib. Seberapa banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, kalau mereka menantikan waktunya Tuhan, kita semua ada di ruang tunggu hari-hari ini. Kita tidak tahu kapan waktunya semua itu selesai. Tapi kita lagi menanti-nantikan Tuhan dengan setia ya. Walaupun keadaan makin membuat kita panik, baca berita dunia membuat panik, baca berita orang yang depresi. Saya beberapa hari ini ya sama mama saya lihat ada berita-berita orang yang bunuh diri umur 21 tahun ya. Ada yang dibunuh ya sama orang terdekat. Aduh, banyak kejadian yang mengerikan. Belum lagi berita dunia, belum lagi melihat kenyataan masalah kita sendiri yang nggak tambah pulih. Tapi satu hal pesan Tuhan hari ini itu yang membuat saya waktu itu sadar, oh iya, Tuhan bilang gini, kejadian hidup bersama aku itu pasti dahsyat dan ajaib. Tapi butuh kesabaran. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan ini yang sering dilupakan sebagai anak Tuhan. Kita menantikan Tuhan cuman fokus melihat hasilnya yang dahsyat ajaib. Keuangan dirubah dahsyat, pemulihan rumah tangga dahsyat ya. Terus anak-anak, mertua, ekonomi, semuanya mengharapkan Tuhan mengubah yang luar secara dahsyat. Tapi sadarkah kita hari-hari ini di ruang tunggunya Tuhan, Tuhan punya target juga bukan hanya yang di luar, tapi yang di dalam hidup saudara dan saya itu jauh lebih jadi target Tuhan. Dia juga sedang menunggu saudara dan saya berubahnya juga secara dahsyat dan ajaib. Miliki karakter Kristus itu perubahannya dahsyat. Itu jadi pertanyaan saudara di ruang tunggu, sudahkah hari-hari ini saudara dan saya melakukan perubahan yang dahsyat atas apa yang ada di dalam hidupmu, batiniamu? Karakter Kristus sudah terjadi secara dahsyat enggak di masa-masa kita menantikan waktunya Tuhan? Di masa-masa pandemi ini, saudara enggak bisa fokusnya cuma nuntut Tuhan mengubah yang luar secara dahsyat, secara instan. Tuhan tidak
pusing dengan yang di luar. Karena di luar, kalau dia mau merubah keadaan yang di luar, ekonomi, keadaan rumah tangga, semuanya itu jadi dahsyat ajaib, gampang. Belah laut gampang, saudara. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Tapi hari ini dengan diizinkan masa sukar, masa pandemi, semua ini harus terjadi, saudara. Coba kalau tidak ada masa pandemi ini, kita ini tidak ada kebanggaan di hadapan Tuhan. Kita cuma sebagai orang Kristen status. Kita cuma sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Mungkin kita selama ini melayani Tuhan jadi usher, jadi WL, tapi hanya status kebanyakan. Yang jadi pertanyaan Tuhan, sudahkah Tuhan melihat kejadian hidupmu yang di dalam itu berubah secara dahsyat dan ajaib? Itu jauh lebih menjadi fokus. Makanya ketika Tuhan berbicara buat hal ini buat saya mulai merangkum khotbah tentang sabar di masa sukar. Tuhan bilang tidak ada ruginya. Kalau tidak ada pandemi ini, aku tidak pernah, artinya Tuhan itu tidak pernah puas dengan apa yang didapat dengan anak-anak Tuhan. Karena mereka cuma berlomba-lomba untuk mengalami kejadian hidup yang dahsyat secara lahiriah. Tapi secara karakter Kristus, secara buah roh, buah kebenarannya, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini saya terlalu yakin, masa pandemi ini adalah masa yang membuat hati Tuhan disenangkan. Kenapa? Karena Tuhan melihat ada banyak perubahan dahsyat dan ajaib di dalam setiap pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Ketika kita ada di masa ruang tunggu hari ini, kita tidak usah berkecil hati, sabar. Nanti kalau kejadian kita sudah dahsyat dan ajaib, setelah selesai masa kesulitan, kesukaran kita keluar dari masa pandemi ini, yakinlah bahwa bonus kejadian hidupmu yang dahsyat secara keuangan, secara rumah tangga, secara hari esok, Dia pasti berikan, saudara. Tidak akan pernah ditahan-tahan. Makanya hari ini ngucap syukur, saudara. Apapun yang saudara dan saya hari ini alami, ngucaplah syukur. Ngucap syukur, sabar. Kita sabar dalam di ruang tunggu ini, menantikan waktunya Tuhan tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Ketika saya cari firman-Nya, Tuhan kasih saya di 1 Tawarik 16 ayat 23 dan 25. Sabar ya. Karena hari-hari ini sabar di masa sukar itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kejadian hidup yang dahsyat secara karakter Kristus, kejadian hidup yang dahsyat secara keuanganmu, secara rumah tanggamu, secara hari esokmu, secara semuanya. Percaya itu. Ya, 1 Tawarik 16 ayat 23 dan 25 sampai 25. Yuk, Daud itu mengajak saudara dan saya bagaimana? Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ingat ya, dari hari ke hari, Daud mengajak saudara dan saya di tengah masa-masa saudara menantikan waktunya Tuhan, menantikan pemulihannya Tuhan yang secara dahsyat dan ajaib. Bagaimana kita bisa juga merubah hidup kita secara dahsyat dan ajaib? Daud mengajak apa? Yuk, kita bernyanyi aja, memuji aja Tuhan. Kita ini kabarkan Injil sudah. Selain kita hari ini bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, kabarkan Injil. Beritakan Injil keselamatan dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Bersaksi buat Tuhan. Ada 2 keuntungan yang nanti saudara akan dapat. Ketika saudara di masa-masa ruang tunggu ini menantikan waktunya Tuhan, bukan tanpa berbuat sesuatu.
Saya dulu menantikan waktunya Tuhan, saya tidak mau berbuat sesuatu. Saya bilang gini, nanti ajalah Tuhan kesaksian, kalau sudah selesai semuanya, sudahlah Tuhan, tidak usah aneh-aneh. Apa yang mau disaksikan? Lawang masalah saya aja tambah heboh, tambah kacau balau. Kenapa saya disuruh bergerak untuk bersaksi melayani Tuhan? Apa toh Tuhan? Tidak usah nanti, Tuhan janji saya. Kalau masalah saya selesai, saya baru akan bermazmur, memberitakan Injil dan bersaksi. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kalau kita cuman mengharapkan Tuhan hanya dalam pemulihan masalah, itu di 1 Korintus 16 berkata orang yang paling termalang di antara semua manusia. Kita hari ini sementara di ruang tunggu, berbuahlah, berkaryalah buat kerajaan Allah, supaya nanti kalau selesai masalahmu dahsyat dan ajaib. Yang kedua, ada upah pada waktu saudara berkarya buat Tuhan di tengah-tengah masa penantianmu. Enak mana? Upahnya masalah selesai, ada upah waktu saudara masih dalam masalah, tapi saudara tetap bisa bermazmur, beritakan Injil, dan bersaksi buat kerajaan Allah, menceritakan perbuatannya yang ajaib. Upahnya double. Saya hari ini terlalu yakin. Kenapa tuh orang banyak bilang gini, Bu Eli, saya ngiler lihat hasilnya, tapi lihat prosesnya Bu Eli, saya ndak mau, ndak bisa saudara. Ketika saya mengerti firman Tuhan, ingatkan, jangan tunggu masalahmu selesai engkau berkarya buat aku. Nanti tidak dapat apa-apa. Cuman upahnya pemulihanmu sama suami aja yang dinikmati. Sementara 12 tahun kalau saya cuma nunggu di ruang tunggu tanpa melakukan sesuatu buat Tuhan, betapa malangnya hidup saya. Hari ini saya nggak bisa jadi berkat. Hari ini saya nggak bisa membawa jiwa-jiwa datang buat Tuhan. Padahal satu jiwa yang saya kirim, tentu Tuhan memberikan saya upah pasti. Belum lagi waktu saya hari-hari ini di masa penunggu, menanti Tuhan, saya tetap bisa berespon benar. Upahnya jalan terus, saudara. Amin, saudara. Yuk, hari ini lihat kata-kata yang ke-25-nya. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Lakukan bagian saudara di masa tunggu. Tidak usah tunggu masalahmu selesai baru mau menyaksikan kebesaran Tuhan. Setiap hari Daud berkata, dari hari ke hari. Apakah kita tidak melihat pemeliharaan Tuhan? Dari hari ke hari sampai hari ini, kalau engkau masih sehat, makan tanpa alat bantu, engkau tetap bisa kuat menghadapi badai yang besar. Itu satu karya kebaikan Tuhan yang perlu saudara ceritakan buat orang di sekitar saudara. Jangan kalau ketemu teman, ketemu siapapun yang diceritakan cuman keluh kesah. Memang susah ya. Usahaku sendiri hari ini sudah di ujung bangkrut. Memang repot hari ini, tidak tahu Tuhan itu punya rencana apa. Duh, susah. Ketemu teman, ya suamiku tambah parah, sudah sama, sudah putus asa. Memang kalau sudah seperti itu ya mau apa lagi, Tuhan ya belum jawab hidup saya. Memang repot. Punya suami yang selingkuh tuh repot. Punya suami yang mulutnya kasar repot. Punya suami yang pelit juga repot. Semuanya susah, repot. Mulai hari ini di masa tunggu, ini jadi penilaian Tuhan. Jangan ngomong susah repot. Ketemu orang, saudara harus bangkitkan orang. Kalau orang tanya gimana usahamu, engkau katakan Tuhanku luar biasa. Walaupun di masa sukar ini, usahaku memang sepi, omset itu turun. Tapi Tuhan itu pelihara hidup saya dan keluarga saya dari hari ke hari. Benar-benar Tuhan tidak pernah loh sekali-kali meninggalkan hidup saya dan keluarga saya. Itu
yang perlu saudara lakukan di ruang tunggu, saudara. Karena itu jadi penilaian Tuhan nanti diperhitungkan sebagai upah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat terpuji, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu adalah besar. Tuhan itu besar, saudara. Yang saudara katakan di ruang tunggu setiap kali mengatakan Tuhan yang besar, Tuhan yang terpuji, Tuhan yang dahsyat. Nanti setelah selesai ini benar-benar kejadian hidupmu dahsyat. Makanya sabar di masa sukar. Ayo kita harus berkarya buat kerajaan Allah. Nggak usah fokus dengan masalah. Coba kalau saya cuma nunggu ruang tunggunya Tuhan, tanpa berkarya buat Tuhan, tanpa saya membangun kejadian hidup saya yang dahsyat secara rohani, secara dari dalam. Mungkin 12 tahun tangan saya kosong. Akibatnya apa? Saya tidak jadi hamba Tuhan, saya mukanya tua, saya bisa ke rumah sakit jiwa, saya bisa kena kanker. Tapi Tuhan membuktikan ketika saya memberitakan Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang lebih dahsyat dari segala akal, dari segala Allah, waktu dia ada di ruang tunggu, masa-masa penantian ini, Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Siapa yang nyangka Ibu Eli, orang yang gak ngerti apa-apa, bisa dipakai Tuhan jadi hambanya, bisa punya anak sekolah Alkitab, bisa hari-hari ini, siapa yang mikir suami saya pada saat berselingkuh kok bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Dulu aja gak bisa benci sama orang Kristen. Itu karena Tuhan lihat saya. Waktu saya di masa tunggu, saya tetap bersaksi, saya tetap menyatakan Tuhan dahsyat walaupun kejadian hidup saya kacau balau, saudara. Tapi saya berani yakin dengan Tuhan yang dahsyat karena saya melihat pemeliharaannya dari hari ke hari. Dan itu yang menjadi penilaian Tuhan. Makanya banyak orang bilang, Bu Eli lihat hasilnya saya mau, lihat prosesnya tidak mau. Hari ini saudara bisa lakukan seperti apa yang saya lakukan dan Tuhan pasti menggenapi. Amin. Yuk bersaksi ya. Kita semua mau kan bernyanyi, bermazmur, 3B, bermazmur, beritakanlah Injil, bersaksi tentang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang lebih hebat dari segala Allah. Jangan terus cerita masalahmu yang heboh. Jangan terus cerita pandemi ini yang heboh, virus ini yang heboh. Jangan terus cerita Taliban, Afghanistan ya. Kita hari ini mau menceritakan Tuhan yang heboh, Tuhan yang dahsyat. Yuk saudara. Amin. Amin saudara. Nanti upahnya double. Dari saudara bermazmur, beritakan Injil, bersaksi tentang Tuhan yang dahsyat, di masa tunggu dapat upah, upahnya diperhitungkan, nanti selesai juga masalah saudara juga dipulihkan secara heboh, dahsyat dan ajaib. Karena tiap kali kita menceritakan Tuhan yang ajaib. Amin. Gimana kalau saudara tidak pernah menceritakan Tuhan yang ajaib? Saudara berharap setelah pemulihan ini pemulihannya ajaib. Tidak bisa. Yuk berubah saudara. Kita mau hari ini semangat. Semangat. Saya itu selalu kalau ketemu orang saya selalu bilang gini, yuk semangat, semangat. Jangan lihat masalahmu. Lihat Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Tiap kali engkau menceritakan kehebohannya, engkau akan mengalami kehebohannya juga. Tapi kalau ceritakan yang heboh masalah, yang heboh situasi saudara, saudara akan tidak bisa keluar dari masalah yang heboh. Karena apa? Saudara tidak lihat kedahsyatan Tuhan. Amin. Berubah ya. Itu yang pertama. Yuk kita lihat apa sih hari ini keuntungannya kalau kita sabar di masa sukar ya. Ingat ya, jadi kalau setelah masa pandemi ini kejar pemulihan double porsi. Saudara akan dapat upah bersaksi, saudara juga akan dapat pemulihan yang dahsyat dan ajaib. Wow, keren ya saudara. Yuk kita baca. Yesaya 40 ayat 31. Bagaimana sabar di masa sukar? Tidak usah takut. Ya. Saya sudah membuktikan firman ini dan firman ini sudah digenapi dalam kehidupan saya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Pastikan di ruang tunggu ini tidak ada yang saudara nantikan. Bukan orang kuat, bukan paranormal, bukan orang kaya yang saudara nantikan di tengah masa paceklik, resesi, krisis kritis ini. Saudara hanya menantikan yaitu Tuhan. Amin. Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru ya waktu di masa tunggu. Kenapa kita hari ini kalau menantikan Tuhan, kita bukan makin lemah, makin kuat. Otot iman makin diperkuat saudara ya. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang kedua mendapat kekuatan yang baru. Yang kedua arahnya akan naik terbang. Saudara akan dibawa Tuhan menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun ya. Yang ketiga, mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Walaupun selama saya mengerti kebenaran, apakah 11 tahun itu membuat saya lesu, lelah? Enggak. Saya tidak akan menjadi lesu dan lelah di masa penantian, walaupun penantiannya lama, saudara. Menurut saya 11 tahun itu lama. Tapi yang saya lihat, saya bersyukur ketika masa-masa penantian saya tidak melakukan perkara yang sia-sia, tapi saya fokus dengan perkara yang di atas. Saya mendapat kekuatan yang baru. Saya dibawa Tuhan, seisi rumah saya arahnya naik. Bahkan saya hari ini tidak menjadi lesu dan lelah. Tetap memiliki semangat, tetap memiliki pengharapan yang kuat. Karena saya percaya saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang ajaib, lebih dari segala Allah. Amin. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, hari ini sabar ya, katakan sabar. Ini masa sukar, masa-masa di ruang tunggu penantian yang tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Nantikan Tuhan, jangan nantikan pertolongan yang lain. Karena hanya Tuhan yang akan melakukan kejadian hidup yang dahsyat. Masalahmu akan dipulihkan secara dahsyat dan ajaib. Karena dia memang dahsyat dan ajaib. Amin. Yuk, kekuatan baru kita baca Mikha ya. Jadi hari ini nantikan. Kalau nantikan Tuhan, nanti lama-lama saudara akan lihat, iya ya, kok bisa ya imanku ini bertumbuh ya. Luar biasa. Kok bisa ya hari ini aku itu sudah tidak sedih lagi. Kok bisa ya tidak sakit hati walaupun disakiti hati. Nah, itu kejadian hidup yang dahsyat saudara. Kalau saudara bisa seperti itu di masa-masa sukar, berarti target Tuhan itu berhasil. Tapi kalau di masa penantian, proses bertahun-tahun, pancet, tetap imannya goyah. Tetap aja yang namanya sakit hati. Tetap aja hidupnya juga cita, tidak punya pengharapan. Itu target Tuhan belum berhasil. Orang yang dahsyat dan ajaib itu pasti orang yang dihantam badai, dihantam goncangan, dihantam masalah yang tambah buruk. Dia berdirinya teguh, tenang, percaya, imannya tetap naik, pengharapannya tetap naik. Bagaimana dia tetap berdiri teguh, tidak tergoncangkan dengan kenyataan, dia tetap percaya penuh kepada Tuhan. Itu orang yang kejadian hidupnya secara batinnya dahsyat. Dan itu targetnya Tuhan. Amin. Amin saudara ya. Yuk kitab Mikha ya. Tetapi aku ini, Mikha 7 ayat 7 sampai 8. Tetapi aku ini ya akan menunggu-nunggu Tuhan, menunggu loh ya, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Jadi kita di ruang tunggu ini hari ini jangan menunggu-nunggu yang lain, cuman harapkan Tuhan. Lihat ya, harapkan Tuhan yang akan menyelamatkan ekonomimu, menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan usaha tokomu yang sepi. Yuk, menyelamatkan karirmu. Ya, lihat ayat berikutnya.
Allahku akan mendengarkan aku. Jangan berpikir kok lama di masa penantian ruang tunggu, kok Tuhan tidak jawab-jawab. Tapi senyatanya Allah mendengarkan saudara dan saya di ruang tunggu ini, saudara. Selama kita menantikan waktu pemulihannya Tuhan, Tuhan itu mendengarkan. Dia pasang telinganya untuk menjadi pendengar yang baik atas apa yang saudara alami. Amin. Lihat berikutnya. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Wah, keren saudara ya. Hari ini khususnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang pasangannya lagi selingkuh, punya musuh yang kelihatannya di atas angin. Ya, mungkin saudara hari ini lagi difitnah sampai saudara hari ini ngalami kerugian dan kelihatan musuhmu bisa berdiri di atas angin. Ini firman Tuhan. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun. Amin. Amin, saudara. Ya, lihat ya, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk di dalam gelap, Tuhan tetap akan menjadi terangku. Itu kekuatan firman yang membawa saudara hari ini. Yuk, di ruang tunggu tetap harapkan Tuhan yang jadi penyelamat hidupmu. Hari ini mungkin musuhmu beria-ria. Musuhmu mengejek kamu. Kamu mana? Banyak ibu-ibu yang nangis ketika ada pelakor yang lagi menghina, mengejek, tuh suamimu ada cinta sama aku. Jangan salahkan dia selingkuh dengan aku, karena aku lebih baik dari kamu. Lihat, kalau aku tidak lebih baik dari kamu, gak mungkin suamimu nempel sama aku. Sudah dikatai seperti itu, ibu-ibu itu biasanya lebay. Nangis, Bu Eli, saya dihina, harga diri saya diinjak-injak. Oh, sudah tidak zamannya lagi, ibu-ibu, bertobatlah ya. Ingat firman ini. Mau musuhmu berkata kamu buruk rupa, kamu memang tidak dicintai, malang nasibmu, aku mempunyai nilai lebih, tidak jadi masalah. Itu hanya perkataan dunia yang sia-sia. Tapi senyatanya Tuhan melalui firman-Nya hari ini berkata, janganlah bersukacita atas aku ya, hai musuhku. Dulu saya seperti itu. Ketika perempuan yang berusaha menghancurkan rumah tangga saya posting bahwa dia dicintai ya, seolah-olah dia dikasih suami saya, seolah-olah saya dicuekin. Saya tidak pernah takut sejak saya mengerti firman. Saya bilang gini, jangan bersukacita ya atas aku, hai wanita. Saya ngomong, saya sebut namanya. Kamu belum tahu, ini belum final ya. Sekalipun kelihatannya aku jatuh hari ini, tapi suatu kali Tuhan akan membawa saya bangun. Walaupun engkau lihat aku terduduk hari ini, tapi suatu kali aku akan dibawa Tuhan bangkit. Bangkit ini belum waktunya. Saya lagi ada di ruang tunggu karena Tuhan lagi proses hidup saya. Saya katakan itu, saudara. Jangan iblis kamu ketawa dengan kejatuhan rumah tanggaku. Walaupun aku kelihatannya tidak dicintai. Oh, jangan bersukacita. Suatu hari aku akan bangun. Aku akan hidup di dalam terang Kristus. Aku akan berdiri teguh. Amin. Saudara yang jatuh akan bangun. Saudara yang lagi duduk hari ini, saudara akan bangkit berdiri. Saudara yang hidup di dalam gelap, suatu kali Tuhan pasti membawa saudara di dalam terang setelah kita keluar dari masa-masa ruang tunggu ini. Kita ada di ruang tunggunya Tuhan, aman saudara. Bukan di ruang tunggunya iblis. Jangan keluar dari proses. Kalau saudara keluar dari proses, saudara pilih kawin lagi, saudara pilih tukar pasangan, saudara sedang di dalam ruang tunggunya, bukan ruang tunggunya Tuhan. Hari ini kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Karena apa? Karena kita mengharapkan Tuhan yang akan menyelamatkan ekonomi, menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan keuanganmu. Hari ini tetaplah tenang. Tak usah takut.
kita pasti akan mendapat kekuatan baru. Kenapa? Karena ketika kita jatuh, kita pasti bangun, saudara. Walaupun kita duduk hari ini, kelihatannya kita duduk tidak bisa ngapa-ngapain di ruang tunggu, tidak bisa balas. Oh, Bu Eli malang, cuman duduk dihina, duduk Bu Eli. Bu Eli bilang tidak boleh balas, dimaki suami ya duduk aja, difitnah mertua, difitnah ipar, duduk. Lihat masalah ekonomi toko sepi, duduknya tidak boleh ngelakuin apa-apa, tidak boleh cari paranormal, duduknya melipat tangan, cuma berharap duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Tidak apa-apa, karena ini di ruang tunggu ada Tuhan. Duduk aja dalam hadirat Tuhan, tenang. Suatu kali Tuhan berkata, kamu akan bangkit, nak. Setelah ini bangkit, akan bangun. Kamu tidak selamanya hidup dalam gelapnya keadaan hidupmu hari ini, yang dunia melihat kasihan deh lo, pelakor lihat kasihan deh lo. Tapi suatu hari engkau akan menyatakan terang Kristus. Karena ketika di masa penantian ini, engkau berubah secara lahiriah, engkau begitu dahsyat. Engkau bisa mengampuni pelakor, engkau bisa mengampuni suamimu, engkau tetap bisa mengucap syukur dan sukacita pada waktu usahamu hancur-hancuran. Itu jadi penilaiannya Tuhan. Makanya kita pasti dapat kekuatan baru, saudara. Tidak mungkin. Karena suatu kali ada kekuatan baru yang membuat saudara pasti bangkit, pasti bangun, pasti hidup di dalam terang Kristus. Amin. Amin. Kita percaya, saudara, ada kekuatan yang baru, tidak selamanya. Dan saudara, kalau sudah dipulihkan, nanti bangkit, bangun, dan dia terang. Saudara akan berjalannya kuat, luar biasa. Karakter Kristusmu sudah terbentuk, saudara. Amin. Amin. Jangan kemana-mana ya. Ruang tunggu ini paling aman bersama Tuhan. Kalau saudara lari dari proses tipu sana tipu sini, saudara sedang ada di ruang tunggunya iblis. Saudara balas dendam sama suami, saudara sedang tunggu di ruang tunggunya iblis. Buat saya, ketika saya disakiti, saya tidak pernah balas dendam. Saya cuma berikan senyum Pepsodent. Senyum, dikatai tidak cinta, senyum. Diapakan, diejek-ejek sama pelakor, senyum. Senyum. Berikan senyum. Hari ini yang tidak bisa senyum, yuk senyum. Bisa? Jadi kalau ketemu orang, senyum. Dulu saya tidak bisa senyum kalau teman saya bilang, kamu tahu ya, pelakor ini bla 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 bla. Dia lihat makan berdua, mesra lo Eli, gandengan tangan. Saya tidak bisa senyum. Hari itu kalau saya sudah ngerti firman, ada orang datang, aku lihat suamimu sama wanita itu, mesra. Iya, senyum. Loh kok senyum? Ya senyumlah. Hari ini kan masih proses, belum akhir. Jangan enak-enak. Suatu kali Eli pasti jadi pemenang. Siapa yang bisa mengalahkan Eli ketika Tuhan berpihak pada Eli? Suatu kali rumah tangga saya pasti bangun, bangkit. Lihat terang Kristus. Saya dan isi-isi rumah tidak lagi menjadi aib. Hari ini aib gelap dibicarakan orang, tidak enak. Apalagi lihat keadaan seperti ini, tidak enak, saudara. Tiap kali orang tanya, kenal Bu Eli, kenal. Setelah Bu Eli pasti bla bla blanya. Oh, Bu Eli itu hamba Tuhan yang suaminya selingkuh. Tidak enak ya, saudara. Tapi suatu kali, apa yang aib nanti jadi terang. Suaminya jadi hamba Tuhan, anaknya melayani Tuhan. Bu Eli banyak mentobatkan banyak wanita. Keren. Dan yang pasti, bukan hanya keren ini aja yang Tuhan berikan. Saudara cuman beli saya keren, jempolnya, kaki, jempol tangan gini. Tapi Tuhan enggak berikan saya bukan jempol aja, upah, saudara. Oh, berkat surga dikirim sama Bu Eli, keturunannya dikirim komplit. Saudara cuma kasih saya jempol, ketemu saya hebat, enggak kasih apa-apa, saudara. Tapi Tuhan enggak kira kasih jempolnya aja. Selain jempol dia akan beri stok surga, berkat surga, kirim Bu Eli. Siapkan buat keturunannya, 3 keturunannya harus menikmati berkat ilahi. Keren ya, saudara, keren ya. Yuk
Masa tunggu ini jangan sia-siakan. Benar, saudara. Masa pandemi ini segera berlalu. Kejar waktu yang singkat ini untuk berkarya buat Tuhan. Setelah selesai, saudara tidak akan nyesel. Nanti setelah selesai, akan ada pembedaan yang jelas. Saudara akan ngaplo. Saudara akan melongo. Kok enak ya itu menikmati berkat Tuhan. Kok cek gampang ya? Saudara tahu kenapa dia bisa begitu gampang menikmati berkatnya Tuhan? Karena dia sudah bayar harga di masa tunggu ini, saudara. Dia sudah bayar harga di masa-masa ruang tunggu ini. Dia tidak sia-siakan waktunya untuk merenungi masalahnya. Tidak nuntut Tuhan banyak untuk cepat-cepat menyelesaikan masalahnya. Tapi dia sementara dia tahu waktu Tuhan yang terbaik, dia berkarya. Dia bernyanyi, bermazmur, dia beritakan Injil, dia kesaksian buat kebesaran Tuhan. Yuk, singkat loh. Saudara mau kapan kejar waktu tunggu ini? Jangan sia-siakan. Makanya jangan ngomong masalah, bobroknya dunia, kejahatan, tidak usah. Hari ini orang yang jahat tidak perlu dibicarakan, perlu didoakan. Amin. Jadi kalau ketemu orang jahat, jangan dibicarakan, didoakan, doakan. Pelakor jangan dibicarakan, didoakan. Amin. Amin. Koruptor jangan dibicarakan, didoakan. Itu sudah berkarya buat kerajaan Allah di masa tunggu. Jangan banyak mulut cerita orang-orang. Oh ini. Oh pelakor A, pelakor B, pelakor C. Enak ya dapat alpat, enak ya dapat berlian. Tidak usah. Didoakan. Waktu didoakan, senyatanya saudara sedang berkarya di ruang tunggunya Tuhan. Amin. Amin, yuk kita sama-sama. Saya juga belajar terus, saudara, melakukan kejadian hidup yang dahsyat bersama Tuhan. Yang pertama. Yuk, yang kedua, kalau cerita terus nanti tidak habis ya. Waktunya habis, saudara. Arahnya naik. Yuk, kita belajar dari seorang Abraham. Setelah ada kekuatan yang baru, arahnya naik. Gimana? Ibrani 6 ayat 14 dan 15. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Wah, hari ini juga Tuhan berkata, di masa penantian, kau tidak melihat kan? Kau belum lihat pemulihanku, tapi sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Lihat ya, dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Hari ini, yuk, kalau Tuhan berbicara arahmu pasti naik, sabar. Karena sesungguhnya di masa penantian ini, Tuhan sudah menyediakan berkat yang berlimpah-limpah. Butuh kesabaran untuk menikmati berkat yang berlimpah-limpah. Sabar. Berkarya buat Tuhan, ya. Membuat engkau sangat banyak itu mujizat. Hari ini Tuhan sudah menyiapkan mujizat yang besar. Dari Abraham tidak punya anak sampai sangat banyak. Itu pasti mujizat, saudara. Hari ini di ruang tunggu ketika engkau sabar, senyatanya Tuhan berkata, aku sudah sediakan berkat yang berlimpah-limpah, mujizat, dan aku sudah sediakan janjiku yang di masa-masa penantian ini sedang ada di dalam perjalanan. Jadi jangan sia-siakan hari ini. Nanti setelah selesai masa pandemi, masa krisis, masa lamu, engkau akan dibawa arahnya naik. Kenapa? Karena berakhir dengan berkat yang melimpah-limpah, ada mujizat, menikmati janji Tuhan seperti Abraham. Jadi pasti arahnya naik. Kalau menanti dengan sabar arahnya naik, saudara harusnya sabar enggak? Sabar. Enggak usah cepet-cepet. Aduh, disuruh sabar menderita sesaat aja bingung, panik. Padahal Tuhan sudah bilang, nak, enggak melampaui kekuatanmu. Yuk, yang aku berikan itu ringan. Kita sama-sama jalani rencanaku, tapi aku enggak tinggalkan kamu. Aku ikut pikolku ini sama-sama jalan, ndak kamu sendiri. Kalau kamu sendiri ndak ada aku, kamu ndak akan kuat. Tapi karena aku berjalan bersama kamu, pikolkunya hari. Lah kalau saya 12 tahun ndak ada Tuhan, ndak kuat, saudara. Tapi saudara tanya, Bu Eli,
kuat ternyata enak loh kalau jalan sama Tuhan. Nggak usah mikiri hari-hari. Hari satu hari aja. Hari ini belum lihat pemulihan, ya besok jalan lagi. Besok belum lihat, ya besok jalan lagi. Yang penting saya tetap berkarya buat Tuhan, ngumpulin upah. Enak loh saudara jalan sama Tuhan. Kalau saudara ngerti, aduh sudah haujet sama Tuhan itu. Haujet saudara, bener. Nanti setelah ini saudara buktikan omongan saya. Apa yang saudara lihat nanti setelah ada pembedaan. Orang lain susah, saudara akan dengan gampangnya ngalami jalannya Tuhan. Kenapa? Karena yang sudah ngalami bayar harga di masa-masa yang tersulit ini, di masa tunggu, sudah bayar harga sama yang belum, beda. Yang sudah bayar harga pasti nikmati saudara. Jeripayanya yang sudah dibayar pasti dia nikmati. Makanya yuk berubah saudara ya, berubah. Nanti saudara akan lihat karya Tuhan itu dahsyat. Jangan hari ini berkeluh kesah terus, mau lari, kapan, sudahlah, jalani. Itu loh seperti Abraham. Sesungguhnya hari ini, siang ini Tuhan ngomong, nak, sesungguhnya di masa-masa pandemi ini kamu jangan lari dari prosesku, sabar. Karena aku itu sesungguhnya sudah siapkan berkatku yang melimpah-limpah. Semuanya sedang dalam perjalanan. Mujizatku, janjiku, semuanya ini perjalanan. Setelah engkau lulus kejadian hidup yang di dalammu dahsyat, ajaib, engkau sudah berkarya, bermazmur, bersaksi, memberitakan Injil, kamu akan nikmati. Makanya arahnya pasti naik. Tidak ada orang yang sudah bayar harga di masa penantian ini arahnya turun. Itu orang yang lari dari proses, lari dari prosesnya Tuhan, sehingga dia bukan di ruang tunggunya Tuhan, tapi ruang tunggunya iblis, ruang tunggunya sendiri. Kita hari ini sabar, sudah sabar. Katakan sabar ya. Itu yang kedua. Yuk yang terakhir ya. Tidak menjadi lesu dan lelah ya. Hari ini Yesaya 40 ayat 28-29. Yuk kita baca sama-sama. Yesaya 40 ayat 28-29. Saudara tidak akan jadi lemah. Ya, lihat ya. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan lesu dan tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Walaupun masa penunggu menanti ini lama seperti saya, sampai 10 tahun lebih, tapi Tuhan itu tidak pernah menyerah. Tuhan itu yang pertama, dia tidak akan pernah menjadi lelah atau menyerah atas hidup kita. Kita jangan menyerah. Tuhan itu tidak capek. Kita yang capek, Tuhan tidak capek. Yang salah siapa? Tuhan tidak pernah lelah, walaupun dia izinkan proses, dia tidak capek nemani saudara dan saya selama proses, walaupun kita gagal. Saya yakin, saya di awal proses, saya gagal berulang kali. Saya disuruh sabar, tidak bisa. Disuruh kunci mulut, tidak bisa. Tapi Tuhan itu tidak pernah capek loh nemani saya. Dia tahu saya gagal berulang kali, kepingin kejadian hidup dahsyat, kepingin bisa punya iman yang teguh, jatuh lagi, kepingin belajar ngampuni, jatuh lagi. Tapi tidak usah menyerah. Tuhan tidak pernah capek. Dia tahu bahwa saudara dan saya manusia yang lemah. Makanya dia tidak pernah capek berhenti menemani saudara dan saya di masa-masa penantian ini. Dia terus nemani. Ayo bangkit, terus berharap, jangan lemah. Itu Tuhan yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang kekal itu tidak terduga pengertiannya. Saya yakin saudara, kalau di awal proses Tuhan sudah kasih skenarionya secara lengkap buat hidup saya tidak bakal mau. Misalnya di awal proses Tuhan bilang gini, Eli, ini loh skenarioku. Kamu nanti tahun ke ini suamimu selingkuh ya, tapi aku pakai. Nanti suamimu sampai punya 2 anak, terus kamu akan ngalami ini. Kira-kira saudara mau enggak? Kira-kira dengan skenario misalnya seperti Ayub, Yub, nanti kamu tak berkati 2 kali lipat ya Yub. Tapi ya Yub, anakmu tak habiskan, hartamu tak habiskan, penyakitmu datang sampai kamu garuk-garuk.
kayak orang sudah tidak tahan. Kira-kira Ayub mau tidak, saudara? Mungkin waktu skenario itu diberikan gini, Tuhan bunuhin aku aja sekalian, wis mati ya wis Tuhan, enak masuk surga wis Tuhan. Mungkin seperti itu. Mungkin Ayub bisa ngomong sama Tuhan, wis Tuhan, daripada kamu seperti itu. Makanya bersyukur, karena kita tidak diberitahu, kita disuruh jalani aja. Tidak terduga pengertiannya. Tuhan itu tidak akan membuat saudara menjadi lelah lesu. Karena siapa? Saya hari ini semangat. Kenapa? Ternyata tidak pernah saya duga. Ternyata proses hidup saya berakhir. Saya jadi hamba Tuhan. Suami saya terima Yesus. Anak saya bisa sekolah Alkitab. Nah, di tengah-tengah masa penantian pasti ada sesuatu yang tidak engkau pernah pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang senyatanya Tuhan sediakan. Kenapa Tuhan izinkan berlama-lama? Dia punya sesuatu yang tidak terduga, yang saudara dan saya tidak pernah tahu. Tapi pasti sesuatu yang tidak terduga dari Tuhan itu yang terbaik. Kalau dari iblis pasti yang terburuk. Berapa banyak orang yang menerima penawaran iblis? Enak ya jadi pelakor. Tapi iblis itu punya hal yang tidak terduga oleh akalmu juga. Dia minta bayar harga. Anakmu nanti akan disakiti orang. Hamil, tidak ada yang mau kawin. Hidup keturunanmu susah. Dan engkau sendiri akan bayar harga. Ada seorang pelakor yang, seorang wanita yang kesaksian, pelakornya ditabrak kereta api, saudara, matinya. Lihat saudara, iblis juga tidak akan memberikan satu upah. Kalau kamu jadi pelakor memang enak dapat alpat, tapi kamu mati ditabrak kereta api. Kira-kira iblis tidak mungkin iblis bicara seperti itu. Tidak ada orang mau. Tapi senyatanya itu. Tapi kalau Tuhan hari ini sesungguhnya Tuhan bilang, aku tidak pernah capek kok. Kamu gagal pun aku tidak capek. Aku tetap menemani kamu untuk bangkit. Kamu akan lihat ada banyak hal-hal yang tak terduga pengertiannya aku sudah sediakan. Kamu akan kaget-kaget nanti. Amin. Itu sebabnya yang membuat saya tidak jadi lelah hari ini. Karena saya banyak melihat kaget-kagetnya Tuhan. Yang ketiga, Tuhan kekal itu memberi kekuatan. Saat saya drop, saat saya tidak kuat, saya sudah menyerah, Dia kasih saya kekuatan, semangat. Ayo Eli, bangkit Eli, terus. Tuhan, aku tidak kuat, sudah kuat. Kamu akan lihat nanti kemenangan besar terjadi. Ayo Eli, lewat firman. Saya kalau sudah mau menyerah, tiba-tiba firman itu datang, saudara. Hari ini pastikan 3 hal. Tuhan yang kekal tidak akan pernah capek, ya. Tuhan yang kekal tidak terduga pengertiannya. Tuhan yang kekal itu akan memberi kekuatan, semangat di saat engkau lelah. Itu sebabnya engkau tidak akan menjadi lelah dan lesu lagi, tapi selalu punya semangat. Katakan amin. Amin saudara, ya 3 hal saya sudah selesai. Yuk ayat terakhir, waktunya sudah mau habis ya. Jadi 3 hal ya, hari ini di masa penantian ruang tunggu, do the best. Kerjakan yang terbaik dengan bermazmur, beritakan Injil, bersaksi. Jangan lagi ngomong keluh kesah masalah, buang itu semua. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku luar biasa. Di balik masalahku yang luar biasa, di balik keuanganku yang luar biasa, Yesusku jauh lebih luar biasa. Itu katakan ya. Nanti setelah engkau sabar di masa tunggu, yang pertama saudara nanti keluar akan ada kekuatan yang baru. Yaitu apa kekuatan yang baru? Ya, yang kedua setelah kekuatan yang baru arahnya naik. Kekuatan yang baru yaitu yang pertama saudara akan seperti di Mikha 7, jatuh akan bangkit. Ya, jatuh akan bangun. Yang duduk hari ini cuman diam di dalam hadirat Tuhan akan bangun. Yang hidup di dalam gelap seperti Ayub akan menjadi terang Kristus. Yang kedua yaitu arahnya naik, yaitu seorang Abraham, di mana saudara akan menikmati berkat berlimpah-limpah, mujizat dan janji Tuhan. Yang ketiga tidak akan menjadi lemah dan lesuh karena Tuhan tidak pernah capek. Tuhan yang kekal itu selalu menopang saudara dan saya, tidak pernah capek. Dia tidak terduga pengertiannya. Dia akan memberi semangat, kekuatan pada saat saudara dan saya lemah. Yuk ayat yang terakhir, setelah itu selesai. Yesaya 30 ayat 18 sampai 20. Saya buka banyak firman supaya saudara yakin sama Tuhan.
bukan kata-kata karangan Bu Eli, tapi semuanya adalah kebenaran firman Tuhan. Ini ayat yang membuat saya kuat sampai hari ini. Yesaya 30 ayat 18 sampai 20. Yang ada di dalam masa-masa penantian Tuhan, sabar ya. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya. Wow. Bukan saja saudara yang menantikan Tuhan, tapi Tuhan juga menantikan saatnya. Dia lagi nilai kejadian hidup rohaninya dahsyat belum. Kalau sudah dahsyat ini, Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Yuk, kita di masa tunggu bukan orang yang sial, bukan orang yang apes. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah. 19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem. Itu loh, tadi diam di ruang tunggu. Engkau tidak akan terus menangis. Hari ini di masa tunggu memang ada penderitaan, tangisan. Lihat keuangan, lihat semua. Tapi Tuhan berkata, ada waktunya. Aku juga sedang menanti-nantikan waktuku untuk menyayangi, menunjukkan kasih. Karena aku sangat menyayangi engkau. Setelah engkau lulus punya kejadian hidup yang dahsyat, sungguh, kata Tuhan, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Wow, keren ya. Hari ini bagian saudara, nantikan Tuhan dengan tetap berkarya. Itu tadi, bermazmur, bersaksi, beritakan Injil. Yang kedua, tetaplah berseru kepada Tuhan. Jangan pernah di ruang penantian ini saudara malas berdoa. Berdoa terus, berdoa, berharap terus. Yang ketiga, fokus. Lihat ya ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, semuanya di masa sukar itu air mata, semuanya serba pas-pasan, sedikit, tidak apa-apa, dikit bersama Tuhan aman saudara. Lihat ya, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan dirinya lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Hari ini 3 hal, yuk sebagai bagian saudara di masa tunggu, jangan enak-enak terus merenungi nasib, nangis terus, enggak saudara. Jangan ngomong masalahmu besar terus, sabar di masa sukar, yaitu saudara tetap nantikan Tuhan dengan berkarya. Yang kedua, teruslah berseru berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, arahkan mata, fokus hanya kepada Tuhan, bukan melihat kenyataan. Percayalah, di masa tunggu orang bilang kita sial, kita sok alim, kita sok suci, tidak mau jadi pelakor, kita tidak ikut-ikutan dunia, kita tidak mau pakai cara paranormal, sok kudus, itu tidak jadi masalah. Orang berkata kamu kasihan deh lu seperti saya, tapi senyatanya Tuhan berkata buat saudara dan saya, engkau orang yang berbahagia. Engkau akan melihat karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tetap lakukan, nantikan Tuhan dengan sabar berkarya. Amin saudara. Hari ini air matamu pasti berubah. Kita pasti keluar setelah masa pandemi ini. Kalau saudara sudah melihat karakter yang dahsyat di dalam karakter Kristus, setelah ini saudara akan mendapat kekuatan baru. Arah saudara akan naik. Saudara tidak akan jadi lelah lagi. Orang lain mengalami keadaan yang makin sulit, orang lain akan drop down, depresi, bunuh diri. Tapi buat saudara, kuat. Amin. Amin saudara. Yuk, kita mau ya hari ini tidak usah cerita masalah lagi. Ya, sudah kuno. Tidak usah bingung. Kalau pelakor menghina ibu-ibu, katakan, hei musuhku, jangan kamu sukacita. Hai orang dunia, jangan sukacita dulu kamu. Tapi suatu kali ada waktunya Tuhan. Aku yang hidup serba air mata, serba sedikit hari ini. Tapi Tuhan yang dahsyat akan membawa hidupku keluar lebih dari pemenang. Aku akan kuat. Aku akan dibawa naik. Aku tidak akan menjadi lemah. Justru aku hidup menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Aku akan melihat kejadian hidup keuanganku dahsyat. Aku akan lihat kejadian hidup rumah tanggaku yang hari ini hancur, jatuh. Hari ini yang hidup di rumah tanggaku yang gelap akan menjadi terang karena Tuhan yang berjanji.
Yuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang begitu menguatkan kami, membawa kami hari ini mulai sadar bahwa kami sedang di dalam satu ruang tunggu bersama Tuhan. Kami bukan orang yang termalang, tapi kami orang berbahagia. Walaupun di dalam ruang tunggu ada banyak tangisan dan semuanya serba sedikit, tapi kami tetap percaya dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami mau sabar di masa sukar di ruang tunggu, karena kami akan dibawa Tuhan naik, mendapat kekuatan yang baru. Kami akan melihat hidup kami tidak akan menjadi lemah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah karya-Mu terus bekerja. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan hari ini dengan segala penyakit, beban apapun Tuhan. Yang alami masalah ekonomi Tuhan berkati. Semua aset yang akan kami jual Kau berkati. Toko kami berkati di tengah masa sukar. Kami tidak mau bicara lagi toko kami sepi, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Toko kami pasti jadi luar biasa. Usaha kami pasti jadi luar biasa. Suami kami pasti jadi luar biasa. Anak-anak kami pasti jadi luar biasa. Istri kami jadi luar biasa. Semuanya, kesehatan kami juga akan jadi luar biasa, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang dahsyat lebih dari segala Allah. Itu sebabnya kami bangkit. Yang alami masalah apapun kami serahkan. Berkati bangsa negara kami, berkati Tuhan vaksin semuanya. Kami mengucap syukur buat Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera, kebahagiaan, ketenangan Tuhan, kesehatan semua buat negara kami. Terpuji nama-Mu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami mengangkat tangan kami, menerima damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu besok. Ada Zoom, ada kesaksian yang luar biasa. Saya yang akan berkhotbah ya. Jadi pilihan besok temanya juga bagus ya. Bertahan atau berpisah. Yuk ajak suami istri untuk ikut di dalam besok Zoom. God bless. Tuhan Yesus berkati.